Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8, kata kunci renungan pada malam ini adalah, tidak cocok. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Terambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 17.
Topik dari ayat emas renungan kita adalah, cara untuk mempertahankan kedamaian gereja adalah dengan memperkuat kesatuannya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kutipan di majalah Sports Illustrated mengungkapkan kebenaran yang sering kita abaikan sebagai orang beriman. Yang terpenting dalam menciptakan tim yang sukses bukan bagaimana para pemain saling cocok, melainkan bagaimana mereka menangani ketidakcocokan. Bila kita tidak cocok dengan orang lain, kita tergoda mengabaikan dan menolaknya. Allah memanggil kita untuk mengambil pendekatan yang berbeda. Hendaklah kamu semua saya sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dalam buku My Utmost for His Highest, Oswald Chambers mengingatkan kita, dalam hidup rohani, berhati-hatilah supaya tidak berjalan menurut dorongan rasa suka. Setiap orang memiliki dorongan rasa suka yang natural. Ada beberapa orang yang kita sukai, dan sebagian lain tidak. Kita tidak boleh membiarkan rasa suka dan tidak suka menentukan kehidupan Kristiani kita. Jika kita berjalan dalam terang, karena Allah adalah terang, Allah akan memberi kita rahmat persekutuan dengan orang-orang yang tak kita sukai. Memiliki rasa suka dan tidak suka adalah wajar, tetapi bila kita ingin memuliakan Tuhan melalui pola hubungan kita, belas kasih, cinta, kerendahan hati, dan kebaikan, maka Allah menghendaki langkah-langkah adikodrati untuk menangani ketidakcocokan. Hendaklah kamu saya sekata, 1 Petrus 3 ayat 8 berkata, dan akhirnya, hendaklah kamu semua saya sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Pernyataan Petrus ini melengkapi pembahasannya pada ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya dia menasihati pembacanya tentang bagaimana berhadapan dengan dunia atau masyarakat luar, sekarang dia juga memberikan nasihat bagi mereka tentang bagaimana memperlakukan satu dengan yang lain di dalam komunitasnya. Menurut Petrus, ada beberapa nasihat tentang bagaimana bersikap dengan sesama manusia, yakni: pertama, hendaklah kamu semua saya sekata. Pernyataan ini ditujukan langsung kepada orang-orang percaya, sebab Petrus berkata kepada semuanya, dan meminta mereka untuk mengasihi sebagai saudara. Perkataan saya sekata berarti menjadi satu pikiran, atau sependapat, atau hidup harmonis, atau memiliki roh yang menyatu. Kita tentu sudah tahu bahwa seluruh perjanjian baru diwarnai oleh ajakan demi kesatuan Kristiani. Misalnya Yesus dan Paulus yang berulang kali memberi nasihat seputar kesatuan ini. Barclay mengatakan bahwa ini bukan sekadar ajakan, melainkan suatu pengumuman, atau maklumat, bahwa tidak seorang pun dapat menjalani kehidupan Kristiani kecuali dalam hubungan pribadinya ia dapat bersatu dengan sesamanya. Namun demikian, kesatuan di antara para pengikut Kristus nampaknya mengalami pergeseran seiring dengan semakin berkembangnya waktu dan meluasnya kekristenan hingga mencapai bentuk seperti yang sekarang ini. Artinya, kesatuan yang pada awalnya selalu terungkap melalui pengajaran atau nasihat Yesus dan para rasul,
Secara perlahan hal itu tidak lagi menjadi ciri khas orang-orang Kristen, termasuk pada zaman penulisan surat 1 Petrus tersebut, apalagi pada zaman sekarang ini. Maka, dalam menghadapi berbagai penindasan iman, seperti yang dialami oleh pembaca tulisan Petrus, tidaklah cukup hanya dengan berbuat baik dan menjaga persatuan, tetapi penting juga ada faktor lain yang lebih praktis dan menguntungkan. Demi mencapai itu, maka penting untuk tidak mempersoalkan atau mempermasalahkan perbedaan doktrin dalam rangka menjaga kesatuan di dunia ini. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa tidak perlu ada perbedaan, atau perbedaan haruslah ditekan sedemikian rupa supaya tidak pernah muncul lagi. Saya kira hal itu sangat mustahil. Perbedaan-perbedaan itu tetap ada, dan bahkan memiliki potensi untuk mendatangkan rasa curiga, saling tidak percaya, keretakan dan membangkitkan konflik. Nah, kalau perbedaan itu ditekan atau disembunyikan secara paksa atas nama kesatuan, maka cepat atau lambat, bisa saja muncul persoalan yang dapat berkembang menjadi pertengkaran dan perpecahan besar. Dengan kata lain, apabila orang percaya meninggalkan keyakinan atau doktrin mereka demi kesatuan di permukaan, maka persatuan ini menjadi sesuatu yang tidak berarti. Kesatuan atau persatuan Kristiani sangat penting, dan itu menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Maka, berbahagialah mereka yang dapat hidup bersama dengan sesamanya sekalipun dalam perbedaan. Kedua, hendaklah seperasaan, berarti saling berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka, dan bersama dengan mereka dalam segala situasi mereka. Rasul Paulus mengatakan di Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis, dan dalam 1 Korintus 12 ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita, jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Oleh karena itu, perintah seperasaan di sini tidak hanya dorongan untuk bersama dengan sesama dalam bayangan atau hayalan kita, tetapi, lebih dari itu, menuntut sikap kita untuk berefleksi bahwa kita memang satu di dalam Kristus. Dalam pengertian yang nyata, apa yang terjadi kepada yang satu atau beberapa orang, terjadi juga kepada kita semua. Jadi, tidaklah alkitabiah apabila ada orang Kristen hanya memperhatikan diri sendiri. Tidak patut juga apabila merasa senang dengan penderitaan sesama, atau merasa sedih dengan sukacita orang lain. Mengasihi sesama sebagai saudara berarti memelihara kasih sayang terhadap sesama Kristen. Orang yang seperasaan dengan sesamanya, pasti juga memiliki kasih spesial satu terhadap yang lain. Di surga, rasa keterikatan antara orang-orang percaya seharusnya lebih kuat daripada kasih sayang yang ada di dunia ini. Sayang sekali, ikatan seperti itu jarang terlihat di gereja dewasa ini. Kalau demikian yang terjadi, maka kita gagal memperlakukan sesama kita sebagai keluarga di dunia. Seharusnya, mengasihi saudara-saudara itu menjadi ciri khas dari setiap orang Kristen. Yesus sendiri menekankan hal itu dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Lihat juga 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup,
yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Orang yang tidak mengasihi sesamanya, sesungguhnya bukan orang Kristen. Sementara itu, penyayang berarti memiliki hati yang lembut terhadap yang lain, atau hati yang baik. Itulah penekanan ketiga sebagai ciri khas orang Kristen menurut Petrus. Ketiga, hendaklah kamu rendah hati. Menjadi rendah hati tidak hanya sekadar refleksi karakter Tuhan dalam diri kita, tetapi kebutuhan penting gereja yang berada di bawah penyiksaan. Kerendahan hati tidak berarti selalu penghinaan dan rendah diri. Kerendahan hati ini tetap menghargai kebaikan dan kemampuan seseorang. Kata Yunani kerendahan hati memang menandakan kelemahan, tetapi sesungguhnya kurangnya kerendahan hati juga menandakan kebodohan. Oleh sebab itu, kerendahan hati sesungguhnya merupakan sesuatu yang dilakukan dalam kesadaran, ketenangan, dan kebebasan. Menjadi rendah hati tidaklah karena dipaksa, juga tidak karena kebetulan. Kristus menyadari bahwa Dia adalah guru dan Tuhan bagi murid-muridnya, tetapi Dia membungkuk untuk melayani mereka, bahkan membasuh kaki mereka. Tindakan Yesus inilah yang seharusnya mendorong kita untuk rendah hati, bahkan sekalipun kita mungkin memiliki beberapa keunggulan dibanding yang lain. Kiranya menjadi perenungan kita juga bahwa dunia modern dewasa ini selalu berusaha untuk bersaing dan membandingkan diri. Bersaing sehat sangatlah baik, tetapi perlu diwaspadai bahwa pola ini dapat merusak komunitas Kristen. Ketika perhatian utama kita hanya untuk menjadi lebih hebat dan lebih besar dari sesama, dan memperlihatkan superioritas kita atas yang lain, sesungguhnya kita tidak lagi melayani Tuhan, tetapi melayani diri sendiri. Orang yang rendah hati memiliki kemampuan menilai diri sendiri dengan benar. Di sana juga ada kekuatan spiritual untuk mempraktikkan kerendahan hati yang membebaskan dan melayani yang lain. Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, orang yang memiliki kekayaan, kuasa, atau pendidikan tinggi. Sesungguhnya sudah lebih dari yang lain dalam beberapa aspek. Orang yang rendah hati tidak akan memamerkan kelebihannya itu, dan dia tidak akan menggunakan kelebihannya itu untuk menganggap remeh atau menaklukkan orang lain. Sebaliknya, dia akan membangun hubungan yang baik dengan mereka dalam konsep kesetaraan, menggunakan kelebihannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena itu, marilah membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Tuhan memahkotai orang yang rendah hati. Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan sungguh senang pada orang-orang yang hidup dalam sikap rendah hati. Hal inilah yang diungkapkan oleh pemazmur 149. Ia mengatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bagi pemazmur, kerendahan hati menjadi jalan bagi orang untuk memperoleh keselamatan hidup dari Tuhan. Ketika orang berkenan hidup dengan sikap rendah hati, ia justru ditinggikan Tuhan.
Mazmur 149 secara keseluruhan adalah sebuah nyanyian pujian yang menyerukan orang-orang untuk bersorak dan bersukacita atas karya Tuhan dalam membebaskan dan memelihara umat-Nya. Nas hari ini mengungkapkan bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati dan memberikan mereka keselamatan sebagai sebuah mahkota atau tanda kehormatan. Makna dari ayat ini adalah bahwa Tuhan menyayangi orang-orang yang rendah hati dan taat kepadanya, dan akan memberikan mereka keselamatan sebagai sebuah hadiah. Makna yang lebih luas dari ayat ini adalah bahwa keselamatan datang dari Tuhan, dan bukan dari upaya atau usaha manusia. Orang-orang yang merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan dan mengandalkannya sepenuhnya, akan dipenuhi dengan berkat-Nya dan ditinggikan oleh-Nya. Orang yang mendapatkan mahkota itu adalah orang yang rendah hati. Rendah hati merupakan hal yang gampang untuk diucapkan, tetapi seringkali sulit untuk dilakukan. Rendah hati sudah ditekankan dalam banyak kesempatan sepanjang isi Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Terdapat begitu banyak pesan Tuhan mengenai soal kerendahan hati ini. Sepertinya tendensi orang mudah menjadi sombong ketika kehidupannya mulai menapak sukses menjadi perhatian tersendiri di mata Tuhan. Jangankan Tuhan, kita sendiri saja mungkin merasakan hal itu dari orang-orang di sekitar kita, atau jangan-jangan kita sendiri juga tanpa sadar bersikap seperti itu. Perhatikanlah di sekeliling kita, bukankah kita sering melihat orang berubah sikap ketika mereka sedang meningkat? Ada pula sebagian orang yang mengira mereka akan terlihat berwibawa dan berpengaruh jika mereka tampil angkuh penuh kesombongan. Jika hal ini kita lakukan, tidak saja kita akan dijauhi orang lain, tetapi sesungguhnya kita pun akan bermasalah dengan Tuhan. Karena biar bagaimanapun, sikap rendah hati merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki oleh orang-orang percaya. Lihatlah salah satu dari sekian banyak janji Tuhan terhadap orang yang rendah hati. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah yang terbesar yang bisa kita peroleh. Dan sesuai firman Tuhan ini, keselamatan siap dimahkotakan kepada kita apabila kita memiliki sebuah sikap rendah hati. Dalam beberapa kesempatan lain para rasul pun berulang kali mengingatkan para jemaat akan pentingnya menjadi pribadi yang rendah hati ini. Misalnya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lembah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Semua ini menunjukkan bahwa sikap rendah hati merupakan sebuah sikap yang sangat penting untuk menjadi gaya hidup kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keadaan sederhana, kita harus rendah hati. Terlebih ketika kita mulai mencicipi kesuksesan dalam hidup, sikap rendah hati harus semakin pula kita perhatikan agar tetap ada dalam hidup kita. Mungkin kita beranggapan bahwa bersikap tinggi hati akan menunjukkan bahwa kita berkuasa dan berpengaruh.
Atau mungkin dalam pemikiran kita itu wajar kita lakukan jika kita berada di atas. Tapi itu sesungguhnya salah besar. Perhatikan firman Tuhan yang sangat keras berikut yang ditunjukkan kepada orang-orang yang tinggi hati. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Mengaku rendah hati itu mudah, tetapi kita harus memeriksa diri terlebih dahulu apakah benar kita sudah bersikap rendah hati atau tidak. Adakah kriteria-kriteria yang bisa dipakai untuk menunjukkan hal ini? Tentu saja ada, dan hal-hal tersebut sudah dinyatakan lewat firman Tuhan. Besok kita akan melihat beberapa kriteria yang bisa kita pakai untuk memeriksa apakah kita sudah berada dalam jalur yang benar atau belum. Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan karena mereka adalah orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan dan keterbatasan mereka dan mengandalkannya sepenuhnya. Orang-orang yang rendah hati juga cenderung untuk mengasihi sesama dan menunjukkan belas kasihan, karena mereka tidak terlalu terobsesi dengan diri mereka sendiri. Mereka bersedia untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain, tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Tuhan menghargai dan memperhatikan sikap hati ini, dan memberikan keselamatan sebagai hadiah bagi mereka. Karena itu, keselamatan adalah hadiah yang terbesar dan paling berharga yang Tuhan dapat berikan kepada kita. Apa kata Alkitab mengenai mengasihi diri sendiri? Kasih sebagaimana diulas oleh Alkitab sangat lain dibandingkan cara dunia mengartikan kasih. Kasih Alkitabiah tidak mempedulikan diri dan tanpa pamrih. Sedangkan kasih dunia dikenal oleh keegoisan. Dalam beberapa ayat ini, kita melihat bahwa kasih tidak dapat berdiri sendiri secara terpisah dari Allah dan kasih yang benar hanya dapat dialami oleh mereka yang telah mengalami kasih Allah secara pribadi. Roma 13 ayat 9-10. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 16-19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pernyataan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukanlah perintah untuk mengasihi diri sendiri. Ialah hal yang normal untuk mementingkan diri dan mengasihi diri sendiri. Tidak ada kekurangan kasih diri di dalam dunia ini. Perintah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri
pada hakikatnya sedang menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara sama di mana kita memperlakukan diri sendiri. Firman tidak memerintah kita untuk mengasihi diri sendiri, tetapi mengasumsikan bahwa kita sudah mengasihi diri. Faktanya ialah bahwa manusia yang belum lahir baru mengasihi dirinya sendiri terlalu banyak, dan itulah masalahnya. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik, Yesus mengutarakan bahwa hanya satu yang menunjukkan bahwa dirinya adalah tetangga yang baik kepada pria yang berkebutuhan itu, orang Samaria. Ada dua orang lainnya, seorang imam dan seorang Lewi, tetapi mereka menolak menolong orang yang kesulitan. Kegagalan mereka untuk menunjukkan kasih bukan didasari kurangnya mereka mengasihi diri sendiri, melainkan akibat dari mengasihi diri terlalu banyak dan mementingkan kepentingan diri mereka secara utama. Orang Samaria menunjukkan kasih yang benar, ia memberi waktu, sumber daya, dan harta tanpa memikirkan diri sendiri. Fokusnya menghadap keluar, bukan ke dalam. Yesus mengkisahkan hal ini sebuah gambaran apa yang diartikan dalam mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita harus melepaskan pandangan dari kita sendiri dan mengasihi orang lain. Kedewasaan Kristiani mengaratkan hal ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Menurut ayat bagian ini, mengasihi orang lain membutuhkan kerendahan hati, menghargai orang lain, dan sebuah kesadaran untuk berupaya mendahulukan kepentingan orang lain. Gagal melakukan hal ini adalah keegoisan dan kesombongan dan gagal mencapai standar Kristus. Kita tidak mengartikan semua ini dengan maksud menyampahkan diri sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa kita diciptakan sesuai rupa Allah, dan fakta itu sendiri memberi kita nilai yang sangat besar. Pandangan Alkitab yang seimbang adalah bahwa kita merupakan ciptaan unik Allah, dikasihi Allah meskipun berdosa, dan diselamatkan oleh Kristus. Dalam kasih-Nya, kita dapat mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain didasari kasih Allah kepada kita di dalam Kristus. Sebagai respon terhadap kasih ini, kita membagikannya kepada semua yang kami jangkau, tetangga kita. Jika ada yang khawatir bahwa ia tidak kurang mengasihi dirinya, maka fokus orang itu salah sasaran. Kekhawatirannya, secara Alkitab, harusnya berfokus kepada kasihnya terhadap Allah dan terhadap tetangganya. Diri adalah sesuatu yang hendak kita pinggirkan supaya kita dapat mencurahkan kasih keluar sebagaimana seharusnya. Apa artinya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar? Petrus menggambarkan beberapa rahmat yang mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan orang percaya, termasuk kebulatan pendapat, simpati, kasih persaudaraan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Orang-orang Kristen yang meneladani sifat-sifat ini menikmati berkat rohani dan perkenanan Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya mendengarkan doa mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Petrus mengutip dari Mazmur 34 untuk menggambarkan kehidupan yang diberkati yang merupakan panggilan bagi umat Kristiani.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya mendengarkan seruan mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk menghapuskan nama mereka dari bumi. Ayat-ayat lain dalam kitab suci menegaskan pemikiran Petrus bahwa Allah memandang baik orang benar. Pemazmur berkata, "Sesungguhnya Tuhan, Engkau memberkati orang benar, Engkau mengelilingi mereka dengan kebaikan-Mu seperti perisai." Orang benar yang dimaksud Petrus adalah orang-orang Kristen yang dilahirkan kembali yang menghidupi kehidupan baru mereka di dalam Kristus, mempraktekkan kesatuan, kasih sayang, simpati, dan kerendahan hati. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tidak membalas dengan hinaan ketika mereka dihina. Sebaliknya, mereka membalasnya dengan berkat. Itulah panggilan Allah yang harus kamu lakukan, dan Dia akan mengaruniakan berkat-Nya kepadamu. Ungkapan mata Tuhan adalah ekspresi antropomorfik yang menganggap sifat-sifat manusia berasal dari Tuhan. Dorongan awal yang kita terima setelah mengetahui bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar adalah bahwa Allah Maha Tahu dan berdaulat atas seluruh ciptaan. Tuhan mengetahui segalanya dan melihat semua orang, baik yang jahat maupun yang benar. Matanya mengarah kemana-mana, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehendak Tuhan. Jika mata Tuhan ada di mana-mana dan selalu tertuju pada kita, maka kita dapat mengandalkan kehadirannya untuk selalu bersama kita. Jika aku naik ke surga, Engkau di sana. Jika aku merapikan tempat tidurku di kedalaman, Kamu ada di sana. Jika aku terbit di atas sayap fajar, jika aku menetap di seberang lautan, di sana pun tangan-Mu akan membimbingku, tangan kanan-Mu akan memelukku erat-erat. Jika aku berkata, sesungguhnya kegelapan akan menyembunyikan aku dan terang menjadi malam di sekelilingku, kegelapan pun tidak akan menjadi gelap bagimu. Malam akan bersinar seperti siang, karena kegelapan bagaikan terang bagimu. Kita dapat tenang karena mengetahui bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Kita tidak pernah sendirian, tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, atau terpisah dari kasih-Nya. Tuhan ada di mana-mana atau hadir di mana-mana. Matanya memandang ke seluruh bumi untuk menguatkan mereka yang hatinya setia sepenuhnya kepadanya. Mata Tuhan juga mengacu pada pemeliharaan individualnya. Tuhan melihat setiap langkah yang diambil anak-anak-Nya. Dia memberi mereka keamanan, dan mereka didukung, dan matanya mengawasi jalan mereka. Ayub 24 ayat 23 meyakinkan, sebagaimana Allah memperhatikan Israel, seperti biji matanya, Ia juga terus mengawasi orang-orang yang takut akan Dia, dan orang-orang yang pengharapannya terletak pada kasih setia-Nya. Mengetahui bahwa mata Tuhan selalu tertuju pada orang benar, kita dapat yakin akan perlindungan-Nya yang tiada henti. Bapa surgawi kita tidak akan membiarkan kakimu terpeleset. Dia yang menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya Dia yang menjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar seperti mata seorang gembala yang penuh kasih menggembalakan domba-dombanya. Berkat kemurahan Tuhan meluas hingga kehidupan kekal, namun juga mengisi hari-hari kita di bumi dengan hal-hal yang baik. Apapun yang baik dan sempurna adalah anugerah yang turun kepada kita dari Tuhan. Bapa kita,
yang menciptakan semua benda penerang di langit. Dia tidak pernah mengubah atau membuat bayangan yang berubah-ubah. Apa ajaran Alkitab mengenai cara mengatasi pertikaian saudara? Persaingan dan pertikaian saudara sudah ada sejak waktu permulaan, yang dimulai oleh dua saudara yang direkam oleh Alkitab, Kain dan Habel. Kita juga menemui beberapa saudara yang bersaing dalam Alkitab, di antara lain Ismaek dan Ishak, Esau dan Yakub, Lea dan Rahel, Yusuf dan saudaranya, dan Abimelekh dan saudaranya. Dalam setiap kasus, persaingan antar saudara ini berakhir dengan satu atau lebih saudara melakukan tindakan berdosa. Allah menghendaki supaya semua saudara hidup secara harmonis dan dengan saling mengasihi. Kasih persaudaraan digunakan sebagai contoh akan cara umat Kristen memperlakukan sesamanya. Kita tahu bahwa hal ini tidak selalu terjadi dan persaingan saudara itu memang ada. Saudara lelaki dan perempuan sering bertikai dan berkelahi, berbohong dan menipu, dan memperlakukan saudaranya dengan tidak pantas. Tugas orang tua adalah mendidik anak supaya menyerupai Kristus, sehingga kita perlu belajar dari Yesus apa yang penting dalam halnya bertindak dan memperlakukan orang lain. Yesus mengajar bahwa kedua perintah terpenting adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Kita tahu bahwa sesama kita adalah mereka yang tinggal dekat dengan kita, dan tidak ada yang lebih dekat daripada saudara-saudari kita. Rumah tangga harus menjadi tempat di mana anak belajar saling mengasihi. Kasih menutupi segala pelanggaran, termasuk semua penyebab pertikaian antar saudara. Persaingan antar saudara dapat disebabkan oleh kecemburuan, keegoisan, dan kecenderungan pilih kasih orang tua, baik bersifat nyata atau hanya sekedar perasaan. Persaingan saudara antara Kain dan Habel sepertinya disebabkan oleh kecemburuan Kain karena persembahan Habel diterima. Persaingan saudara di keluarga Gideon disebabkan oleh keinginan egois Abimelekh menjadi raja. Persaingan saudara di antara putra Yakub juga disebabkan oleh sikap pilih kasih Yakub terhadap Yusuf. Penyebab persaingan saudara dapat diatasi melalui kebaikan, sikap menghormati, dan, tentunya, kasih. Orang tua harus menegaskan supaya anaknya saling memperlakukan dengan baik, dengan hormat, dan dalam kasih, dan orang tua juga harus meneladani sikap yang serupa. Alkitab mengajarkan cara menghadapi sesama kita. Efesus 4 ayat 31-32 membahas beberapa perilaku buruk yang perlu kita hindari dan membahas perilaku positif yang perlu kita kembangkan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Filipi 2 ayat 3-4 juga sangat membantu. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri, atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Kisah Yusuf dan saudaranya bermula dengan persaingan saudara yang didasari kecemburuan dan kebencian, dan ada berbagai hal buruk yang menimpa Yusuf. Namun kisah itu berakhir gembira. Faktanya, kisah Yusuf mengajarkan tentang kasih persaudaraan,
pengampunan, dan kedaulatan dan kebaikan Allah. Perilaku Yusuf pada saudara-saudaranya di pasal terakhir Kejadian merupakan teladan yang baik akan kebaikan, kerendahan hati, dan kasih. Apakah yang dimaksud oleh hidup yang penuh pengharapan dalam 1 Petrus 1 ayat 3? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 tertulis, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Rasul Petrus mengawali suratnya dengan kata-kata pujian bagi Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, sebagai peringatan bagi para pembacanya bahwa keselamatan adalah anugerah belas kasihan Allah. Kemudian Petrus berkata bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus, orang percaya telah diberi hidup yang penuh pengharapan. Apa yang dimaksud oleh Petrus dalam frasanya, hidup yang penuh pengharapan? Petrus menyatakan bahwa hidup yang penuh pengharapan ini berasal dari kelahiran kembali kita, penegasan bahwa keselamatan ialah anugerah dari Allah. Seperti halnya seorang bayi tidak melakukan apapun guna dilahirkan, kita mengalami kelahiran kembali bukan karena perbuatan kita. Kita telah diperanakkan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Keselamatan mengubah diri kita, sehingga kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kelahiran baru ini menjadi alasan kita berharap demikian kepastian keselamatan kita. Para penafsir Alkitab sering menjuluki Petrus sebagai rasul pengharapan. Dalam ayat ini, Petrus mengaitkan kelahiran baru kita keselamatan kita pada ide hidup yang penuh pengharapan. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai pengharapan berarti harapan yang pasti dan bersemangat. Harapan orang percaya tidak hanya hidup, melainkan bergairah. Lain dengan harapan duniawi yang semu dan buntu, hidup yang penuh pengharapan ini bergairah dan aktif dalam jiwa orang percaya. Ia berharap dan berkelanjutan. Hidup yang penuh pengharapan kita berasal dari Juru Selamat yang bangkit dan hidup. Hidup yang penuh pengharapan Petrus adalah Yesus Kristus. Rasul ini sedang berbicara kepada umat Kristen yang tengah dianiaya di Asia Minor. Kata-katanya dimaksud menyemangati mereka di tengah kesukaran yang dialami. Masa depan mereka terjamin akibat kebangkitan Yesus Kristus. Harapan mereka ada pada kemenangannya atas kematian dan kebangkitannya. Apapun persekusi yang dihadapi orang percaya tidak sebanding dengan berkat yang diperoleh ketika mereka dibangkitkan dan hidup abadi yang akan datang. Hidup yang penuh pengharapan berakar di masa lalu Yesus bangkit dari kematian. Dan berlanjut pada saat ini, Yesus itu hidup dan bertahan selamanya. Yesus menjanjikan hidup kekal pasca kebangkitan. Hidup yang penuh pengharapan ini juga memampukan kami hidup tanpa keputusasaan meskipun kita mengalami penderitaan dan percobaan dalam hidup ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Objek harapan kita digambarkan dalam 1 Petrus 1 ayat 4 sebagai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita memiliki warisan yang tidak dapat digapai oleh kematian, dinodai oleh kejahatan, atau usang termakan waktu. Warisan ini juga pasti karena Allah menjaga dan melindunginya di surga bagi kita. Warisan kita aman sepenuhnya. Tidak ada apapun yang dapat menggagalkan warisan abadi kita. Manusia tidak dapat bertahan tanpa harapan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan masa depan. Di dunia menyimpang ini, ketika manusia harus menghadapi kemiskinan, sakit penyakit, kelaparan, ketidakadilan, bencana, peperangan, dan serangan teror, kita membutuhkan hidup yang penuh pengharapan. Alkitab mengajar di dalam Efesus 2 ayat 12 bahwa mereka yang tidak memiliki Yesus Kristus tidak memiliki harapan. Orang percaya telah diberkati dengan harapan melalui kebangkitan Yesus Kristus, oleh kuasa firman Allah dan pendiaman Roh Kudus. Harapan yang hidup ini mengubah pikiran dan jiwa kita. Pikiran, ucapan, dan tindakan kita diubahkan, meski pada suatu waktu kita berada dalam keadaan mati secara rohani dalam dosa kita. Kita sekarang hidup dengan harapan kebangkitan pribadi kita. Harapan hidup orang percaya itu teguh dan aman. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah juru selamat kita, keselamatan kita, dan harapan hidup kita. Hidup dalam kasih dan perdamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pemirsa dan pendengar saudara rohani dan saudara-saudara yang terkasih umat Kristen di Indonesia. Firman Tuhan hari ini dalam ibadah kita terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua saya sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pemirsa dan pendengar saudara rohani dan saudara-saudara yang terkasih umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Minggu ini kita melalui renungan ini kita diingatkan bagaimana kehidupan ataupun karakter umat Kristiani sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita diingatkan bahwa Allah sudah memilih dan menetapkan kita sebagai komunitas kasih dan damai. Tentunya ini menjadi satu ucapan syukur bagi kita sebagai umat pilihan yang sudah ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan sebagai persekutuan yang tidak ada batasnya, tidak dihalangi oleh tempat,
tidak dihalangi oleh ruang dan waktu. Persekutuan umat Kristiani di seluruh dunia adalah kehidupan yang menggambarkan komunitas kesatuan di mana di sana ada karakter yang sangat spesifik, yang khusus ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, untuk itu ada juga yang menyebut bahwa umat Kristiani di dunia ini adalah sebagai komunitas cinta kasih, komunitas membawa damai dari segala aspek kehidupan, dari segala aspek profesi. Setiap orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang dipanggil, ditetapkan, diutus sebagai duta yang hidup untuk mewujudkan cinta kasih dan perdamaian. Hidup dalam kasih dan perdamaian adalah anugerah Allah yang didemonstrasikan oleh Yesus Kristus, dan itu bisa dilakukan pada saat Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan matinya pun di tempat yang sangat hina, yaitu di kayu salib. Hanya demi kasih dan perdamaian menyebabkan Ia memandang bahwa seluruh manusia yang sudah berdosa pada saat Tuhan datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus, orang yang berdosa tidak dipandang lagi sebagai musuhnya, tetapi orang yang berdosa justru dipandang sebagai umat tebusannya. Oleh karena Ia telah membenarkannya dalam diri Yesus Kristus, untuk itulah kita harus hidup dalam suasana sukacita, damai sejahtera dan penuh anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi kita orang yang percaya, pengampunannya, penebusannya, keselamatannya. Inilah yang menyebabkan kita dapat memiliki kasih dan damai dari Tuhan kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup menghargai sesama dan seluruh ciptaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, teks khotbah kita hari ini dan sangat relevan. Kami mengambil tema hidup dalam kasih dan perdamaian. Karena di mana Rasul Petrus, kita tahu bagaimana karakteristik Petrus yang mempunyai karakter temperamental tinggi, emosional, tetapi pada saat memberikan pengajaran dalam kehidupan gereja mula-mula pada waktu itu, justru Petrus menunjukkan, setelah ia mengalami internalisasi hidup bersama Yesus, setelah ia memahami apa yang dilakukan oleh Yesus, kerendahan, kehinaan, justru Petrus mengajak jemaat pada waktu itu yang mengalami tekanan, penderitaan oleh kekuasaan pemerintahan Romawi yang mengintimidasi kehidupan kekristenan, dan Petrus justru di sini kita lihat dalam teks menolak praktik saling menghina. Ia sangat tidak setuju bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang penuh dengan hinaan atau menunjukkan kebencian, kekerasan, dan pada saat yang sama, ia juga mengajak untuk tidak mencaci maki, membalas kejahatan dengan kejahatan, namun orang percaya dipanggil justru untuk memberkati. Jadi kita lihat kehidupan Rasul Petrus yang sangat berbalik setelah Yesus naik ke surga. Dan dia melakukan tugas-tugas panggilannya justru sebagai seorang rasul. Ia mengajak jemaat, komunitas orang-orang percaya untuk hidup dengan cinta kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas hinaan dengan hinaan, dan bahkan justru ajakan yang sangat mulia bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen menghadapi kejahatan, menghadapi kekerasan, justru menyampaikan berkat cinta kasih kepada sesama. Nasihat Petrus kepada jemaat ini bukanlah ketika hidup jemaat dalam posisi aman dan nyaman, tetapi justru dalam kondisi ketertekanan,
oleh kekuasaan penguasa yang sangat kejam, sebagai kelompok minoritas tanpa perlindungan dari pihak penguasa. Jemaat Petrus tak punya kemungkinan untuk menang dalam kontes saling memaki dalam kondisi yang penuh dengan kejahatan, sehingga mengabaikan hinaan dan membalas dengan kebaikan adalah jalan yang lebih bijak untuk dilakukan, sebab berbuat baik, mengusahakan perdamaian dan memberkati orang berbuat jahat adalah sikap Kristus sendiri. Ajaran tidak membalas kejahatan tidak sekedar etika yang indah atau sikap mengasihani diri, melainkan berlandaskan pada kekuatan dan kebaikan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan saudara-saudaraku. Panggilan ini, nasihat yang disampaikan oleh Petrus, ajakan yang disampaikan oleh Petrus masih sangat relevan dalam kehidupan kita sampai pada hari ini, di mana kekristenan, di mana orang-orang percaya, sering mendapat intimidasi dan tekanan-tekanan pada saat kehidupan kekristenan dihadapkan terhadap sebuah kejahatan, terhadap sebuah ketidakadilan, intimidasi, dan tekanan-tekanan. Nasihat Petrus bagaimana komunitas cinta kasih, komunitas perdamaian, yaitu orang-orang percaya harus tetap menunjukkan identitasnya, karakteristiknya sebagai gereja. Mungkin kita tidak akan sanggup melawan kejahatan dengan kejahatan, kita tidak akan memperoleh kemenangan dengan begitu besarnya kejahatan, ketidakadilan yang berlaku sampai hari ini. Tetapi ini adalah strategi yang sangat-sangat teologis bahwa kehidupan Kristus menjadi patron, menjadi sebuah karakter di mana umat Kristen sampai hari ini harus menunjukkan sifat-sifat itu. Kita tahu beberapa tokoh dunia, Mahatma Gandhi walaupun dia bukan Kristen tapi sangat mengagumi pengajaran Kristus. Dengan pengajaran ahimsa melawan kekerasan tidak dengan kekerasan. Untuk itu saudara-saudara, masih ada lagi tokoh-tokoh yang lain. Martin Luther King Jr., ini menjadi kekuatan mereka untuk mempengaruhi, mengubah kehidupan masyarakat. Saudara-saudara kita diingatkan bahwa umat Kristiani tidak hidup sebagai komunitas tertutup di dunia ini. Gereja hidup berdampingan dengan komunitas-komunitas lain di mana gereja dipanggil untuk melakukan tindakan-tindakan perdamaian dengan perbuatan cinta kasih terhadap sesama dan seluruh ciptaan. Semua orang Kristen, gereja dan jemaat dipanggil untuk menjadi utusan dinamis dari Injil Yesus Kristus yang merupakan kabar baik. Keselamatan menghadirkan kasih dan perdamaian sehingga kehidupan ini bisa berkembang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah kebenaran yang telah dipraktekkan oleh Kristus Yesus, yang hanya dapat ditiru oleh para pengikut Kristus. Inilah kebenaran yang unik yang tidak dimiliki oleh persekutuan manapun di muka bumi ini. Hendaklah kiranya kita semua menaruh pikiran dan perasaan kita ke dalam pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kita dimampukan untuk hidup seya sekata, seperasaan mengasihi, menyayangi dan rendah hati, menyerahkan diri pada keadilan dan kebaikan Tuhan. Bukan hal yang mudah saat kita menghadapi tekanan, kesulitan seperti hari-hari ini yang kita hadapi. Namun keberadaan teman seiman merupakan bagian dari kebaikan yang Tuhan sediakan dalam menghadapi masa-masa sulit, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar yang hidup dalam persekutuannya. Saudara-saudaraku, marilah panggilan ini kita hayati untuk melanjutkan hidup persekutuan kita, gereja-gereja di Indonesia, umat-umat percaya,
umat-umat Kristen di Indonesia. Tekanan seperti apapun beratnya, intimidasi, tantangan, pergumulan apapun seberat-beratnya yang kita hadapi, tapi cinta kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan segala kelimpahan anugerah menjadikan kita mampu untuk hidup sebagai komunitas cinta kasih dan membawa perdamaian. Tuhan memberkati. Amin. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami
Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.